Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membawakan materi serta penjelasan mengenai sistem antrian pencucian sepeda motor dengan menggunakan bahasa C++. Oke, sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, nama saya adalah Riki Setiapambudi dan berikut adalah link GitHub saya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, pembahasan yang pertama adalah problem dan problem solving. Jadi gini teman-teman, izinkan saya untuk bercerita pendek terlebih dahulu. Jadi saya itu menemukan sebuah tempat pencucian motor yang dimana di dalam tempat pencucian motor tersebut belum ada sistem atau aplikasi sama sekali untuk men-tracking antrian pelanggan. Nah, tugas saya di sini yaitu untuk membuat sebuah sistem antrian pelanggan tersebut. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu business requirement dan flowchartnya seperti apa. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang business requirementnya ya teman-teman. Nah, dimana nantinya di aplikasi tersebut itu yang pasti ada sebuah fitur login, di mana fitur login itu untuk memvalidasi petugas, dan selanjutnya adalah fitur untuk input seperti itu, yang dimana fitur input itu yang nantinya akan dimasukkan ke sistem dan akan dijadikan sistem antrian. Oke, saya akan membahas flowchartnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jadi flowchartnya seperti ini, dimana nantinya ketika customer tiba, customer akan melakukan registrasi terlebih dahulu, yang nantinya setelah ketika kita registrasi ada pemeriksaan awal untuk menentukan jenis kendaraan. Oke, di sini ada kendaraan berjenis kendaraan kecil dan kendaraan yang berjenis besar seperti itu. Oke, setelah itu petugas menerima motor dengan info motor seperti plat kendaraan dan jenis kendaraan tadi, dan akan menuju step selanjutnya, yaitu proses pencucian STIM dan pemeriksaan akhir, pembayaran dan pengambilan motor seperti itu. Langsung aja kita lihat bagaimana cara code pada C++ ini berjalan. Oke, tentunya ketika kita ingin menjalankan program C++ itu, kita akan masuk ke function yang namanya main. Di sini di function ini saya menambahkan untuk variabel pilihan serta variabel untuk menampung username serta password. Oke. Jadi dimana ketika program itu berjalan, di sini kita diharuskan untuk memasukkan username beserta password, yang dimana username dan password itu digunakan untuk proses login. Oke, jadi ketika proses login itu berjalan, itu akan melanjutkan ke step yang selanjutnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke step selanjutnya, sebaiknya kita tahu tentang proses login itu sendiri. Gitu. Di dalam proses login, saya menambahkan sebuah function di sini, yang dimana fungsinya itu ada dua parameter, yaitu username dan password. Di sini saya statik saja untuk username dan password, dimana nantinya ketika user menginputkan username itu adalah kasir dan passwordnya itu juga kasir, dia akan mendapatkan return true atau bisa ke proses yang selanjutnya. Sebaliknya, ketika user salah menginput dengan username bukan kasir ataupun password bukan kasir, itu akan mendapatkan return false seperti itu, dan itu akan dijagain oleh validasi di sini. Jadi kita harus memasukkan username dan password yang sesuai. Oke, untuk selanjutnya ketika program itu sudah berjalan atau sudah melewati function untuk login, program akan menampilkan output sebagai berikut, di mana terdapat menu seperti input kendaraan itu sendiri yang nantinya akan masuk ke dalam sistem antrian untuk cuci STIM motor. Setelah itu, pilihan yang kedua, kita bisa menampilkan semua kendaraan yang berada dalam antrian. Oke, pilihan yang ketiga adalah hapus kendaraan dari antrian, atau kita bisa mengetik bahwa kendaraan itu sudah dilayani seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita bisa menampilkan kendaraan yang selanjutnya. Jadi ada beberapa motor yang sudah di input, kita bisa melihat kendaraan itu sendiri gitu. Untuk yang kelima, kita bisa mengecek kendaraan yang sedang dilayani berdasarkan sistem antrian. Oke, dan keenam, kita bisa cek total bayar dengan plat nomor. Oke, jadi ketika kita menginput kendaraan, di sini saya ada variabel untuk menampung plat nomor itu sendiri, yang dimana nanti ada pengecekan untuk melakukan ngecek total bayar seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu function yang ada di sini gitu. Yang pertama yaitu input kendaraan. Oke.
Di dalam function input kendaraan, di sini saya sebelum masuk ke function ini, saya akan menunjukkan struct yang dimana struct kendaraan itu menampung jenis kendaraan itu besar atau kecil, dan yang kedua yaitu tadi tentang plat nomor seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan tentang input kendaraan, dimana di dalam function input kendaraan itu sendiri, di dalamnya kita harus mendefine yang struct yang berada di atas tadi. Oke, di sini ada pilihan, yaitu kita mau menginputkan kendaraan itu besar atau kecil. Setelah itu kita menginputkan plat nomor itu sendiri. Setelah ini semua terinput, kita akan menambahkan data tersebut ke struct kendaraan seperti itu. Jadi basicnya cuman di input ini user menginput jenis kendaraan itu apa dan plat nomornya itu berapa yang nantinya akan ditampung dalam struct. Oke. Untuk selanjutnya ada function untuk menampilkan semua kendaraan. Oke. Di dalam function menampilkan semua kendaraan, di situ ada logic di mana ketika antrian itu kosong, maka dia akan mengeluarkan antrian itu kosong. Jadi tapi sebaliknya ketika antrian itu ada datanya seperti itu, kita akan menampilkan antrian itu sendiri gitu. Jadi di sini ada sebuah function untuk loop juga, di sini ditampilkan berdasarkan urutan seperti itu. Jadi yang data yang berada di dalam struct tadi akan dibandingkan dengan data yang paling depan. Jadi nanti teman-teman let's check untuk function selanjutnya. Oke. Di sini ada function untuk hapus antrian. Oke, sama halnya dengan function untuk menampilkan kendaraan yang ada dalam queue tadi. Di sini juga ada pengecekan apakah antrian itu kosong atau tidak. Ketika antrian itu kosong akan menampilkan output antrian kosong seperti itu. Ketika ada sebuah antrian, dia akan melanjutkan ke function ini. Di function hapus antrian itu ada sebuah function yang dinamakan pop, yang dimana fungsinya untuk menghapus data yang paling akhir. Maksud saya seperti ini teman-teman, biar kita tergambar gitu. Jadi basicnya queue itu adalah ketika user menginputkan sebuah nilai gitu, dimana nilainya itu anggap saja kita nilai A gitu, yang pertama itu akan masuk ke sebuah antrian. Untuk selanjutnya user menginputkan sebuah nilai yang B gitu. Nah, untuk nilai yang B bisa kita lihat di sini yang akan keluar yaitu nilai A, karena di sini ada program yang dinamakan first in first out seperti itu. Jadi yang kita hapus adalah yang paling akhir dari sini. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada function untuk next antrian seperti itu. Sama aja dengan function-function yang lain, di sini juga ada pengecekan apakah antrian itu kosong atau tidak gitu. Ketika antrian itu kosong akan menampilkan antrian itu kosong. Dan di sini ada function di mana function itu untuk menampilkan sebuah antrian yang selanjutnya seperti itu. Oke. Setelah next antrian, kita ada juga function untuk melihat total bayar. Di dalam function cek total bayar, di sini ada sebuah variabel yang dimana variabel itu untuk menampung plat nomor, ya kan? Oke, di sini ada function untuk cek total bayar. Oke, kita lihat di function cek total bayar itu ada proses seperti apa aja. Oke, bisa kita lihat di dalam function cek total bayar di sini ada sebuah variabel, di mana variabel itu tipnya itu string. Selanjutnya di dalam function itu kita harus memasukkan sebuah plat nomor dan kita menjelaskan mendefine sebuah struct data yang di atas tadi menjadikan antrian di sini sementara gitu, yang dimana itu untuk menampung data dari antrian itu tadi. Di sini juga ada variabel untuk flag, di mana kita untuk defaultnya itu flagnya false, dan di sini ada variabel untuk total bayar. Oke. Setelah itu di sini ada function untuk loop gitu, yang dimana logiknya itu kita mengambil ketika antrian itu tidak kosong. Sorry teman-teman, di sini ada tanda seru yang menjelaskan bahwasanya itu logik yang sebaliknya gitu. Jadi sambungnya di sini true gitu karena ada ini jadi false gitu. Jadi di mana antrian itu tidak kosong seperti itu, dia akan menjalankan sebuah logik yang berada di sini gitu. Oke, di dalam logik di sini kita akan membandingkan antara data yang berada di dalam kendaraan atau antrian itu sama plat nomor yang diinputkan oleh user gitu. Jadi ketika antara data antrian itu ada dengan plat nomor yang diinputkan user itu sesuai, itu akan melanjutkan ke function yang selanjutnya, di mana sebuah flag kendaraan ditemukan itu akan berubah menjadi nilainya true seperti itu. Oke, jadi untuk proses selanjutnya kita juga ada pengecekan juga atau sebuah logik di mana jenis kendaraan itu adalah satu, yang dimana jenis satu itu adalah nilainya untuk kendaraan yang kecil, itu akan menghasilkan atau menulis kembali variabel yang berada dalam total bayar itu menjadi 15.000 seperti itu. Untuk selanjutnya ketika jenis kendaraannya itu besar atau nomor 2, dia akan menulis variabel yang berada di dalam total bayar menjadi 20.000 seperti itu teman-teman. Jadi function yang ada di cek total bayar kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit kenapa saya menambahkan flag itu. Jadi flag ini nantinya akan digunakan untuk menghasilkan output. Jadi ketika ini true, dia akan menampilkan si out seperti ini, total bayar untuk kendaraan dengan plat yang diinputkan oleh user adalah total bayar, variabel total bayar. Yang dimana variabel total bayar ini ada logiknya kendaraan itu besar atau kecil. Kalau
kendaraan itu kecil, kita harus membayar 15.000. Akan tetapi ketika kendaraan itu besar, kita akan membayar 20.000 seperti itu. Oke. Untuk yang S7, mungkin S7 kita cuma menampilkan output terima kasih, yang setelah itu kita akan Oke, let's check ya teman-teman. Untuk proses selanjutnya, di sini ada case untuk nomor 7. Jadi ketika user itu menginputkan sebuah nomor yaitu 7, dia akan menampilkan output terima kasih. Oke. Yang dimana nomor variabel 7 itu juga akan ada sebuah proses ketika dia menginputkan nomor 7, sebuah looping di sini akan berhenti. Jadi ketika kita menginputkan nomor 7, program itu sudah berakhir. Dan di sini juga ada validasi. Ketika kita menginputkan nomor yang tidak di antara nomor 1 sampai 7, dia akan mengoutputkan pilihan tidak valid. Seperti itu teman-teman. Pembahasan yang terakhir adalah deskripsi mengenai fitur pada aplikasi. Oke, kita langsung saja membahas untuk fitur aplikasi. Pada sistem, petugas akan divalidasi menggunakan sistem login, di mana petugas diwajibkan untuk mengisi password dan username dengan benar. Input kendaraan. Pada fitur ini, petugas dapat menginputkan jenis kendaraan dan plat kendaraan. Pada fitur yang kedua, petugas dapat melihat semua kendaraan yang masuk pada antrian. Fitur yang ketiga, petugas dapat menghapus antrian kendaraan yang sudah dilayani berdasarkan antrian kendaraan. Pada fitur yang keempat, petugas dapat melihat antrian yang selanjutnya. Pada fitur yang kelima, petugas dapat melihat kendaraan yang sedang dilayani saat ini. Pada fitur yang keenam, petugas dapat melihat total bayar kendaraan dengan menginputkan plat nomor kendaraan. Dan fitur yang ketujuh adalah logout dari sistem. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tunggu video selanjutnya. Thanks for watching.